Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Prabu Abia Sukaca. Saya akan membawakan podcast kali ini, tapi tidak hanya sendiri loh. Saya bersama Ustadz Muhammad Yusuf MA. Kali ini saya akan membawakan podcast seputar Q&A tentang Ramadan. Jadi saya akan membacakan pertanyaannya dulu ya. Pertanyaan pertama, apakah anak boleh membayar utang puasa orang tuanya yang masih hidup? Silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, jadi bagaimana ketika ada seorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian dia memiliki hutang puasa yang belum sempat dia qodok selama dia hidup, apakah ahli waris atau anaknya boleh mengqodok puasa orang tuanya? Ya. Maka ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di situ dijelaskan man mata wa alaihi syiyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang wafat dan dia punya kodokan puasa, maka bagi ahli warisnya untuk mengkodok puasa orang tuanya. Kemudian dalam riwayat lain juga dijelaskan barang siapa yang wafat kemudian dia mempunyai kodokan puasa, maka bagi ahli warisnya untuk memberikan makanan dari setiap hari yang dia tinggalkan untuk tidak berpuasa tersebut. Maka dari banyak riwayat yang ada, para ulama menjelaskan dengan ada berbeda pendapat di antara para alim ulama. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, bahwasanya apabila ada orang yang sudah wafat dan dia punya qodok, maka bagi ahli warisnya untuk mengqodok puasa orang tuanya tersebut. Tidak perlu dia bayar fidyah. Tetapi dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, ada beberapa pendapat juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang diunggulkan adalah kita membayarkan fidyah. Nah, fidyahnya 1 hari yang ditinggalkan, kita membayarkan 1 mud makanan. Nah, 1 mud makanan pokok ya kira-kira sekitar 7 on setiap harinya. Tinggal dikali nanti berapa hari puasa yang dia tinggalkan. Kemudian pendapat Imam Syafi'i juga bahwasanya cukup diqodok, tidak perlu bayar fidyah. Maka kita tidak usah ribut. Ya, di sini ulama sendiri mereka berbeda pendapat. Kita memilih yang mana. Kalau memang kita punya kelebihan harta, ya sudah kita ikut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, yaitu kita bayar fidyah setiap harinya 1 mud, kurang lebih 7 on. Tapi kalau kita tidak punya harta, ya sudah kita qodok. Nah, kalau kita qodok berarti kita mengikuti pendapat jumhur ulama ataupun kita mengikuti pendapat daripada Imam Syafi'i yang kedua tadi. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan tadi terkait apabila orang yang wafat kemudian dia mempunyai kodokan puasa. Jadi kayak misal Ustaz, kita kelebihan harta nih Ustaz, kita pengen tadi apa namanya fidyah ya Ustaz? Ya itu kita berikan makanan itu ke orang yang membutuhkan aja ya Ustaz? Ya, kita berikan kepada fakir miskin. Ya, setiap hari yang kita tinggalkan tidak berpuasa tadi, kita berikan 1 mud. 1 mud kurang lebih 7 on tadi. Ya. Jadi teman-teman kita lanjut ya ke pertanyaan kedua ya. Nah Ustaz, saya itu pernah Ustaz melihat atau mendengar orang Ustaz, kalau tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah Ustaz, dapat pahala Ustaz. Nah itu Ustaz, misal nih kita habis sahur Ustaz, ya. Tidur Ustaz sampai maghrib, itu boleh nggak Ustaz? Gimana hukumnya itu Ustaz? Ya, jadi membahas tidur seharian, mentang-mentang dikatakan bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu berpahala, kemudian dia setelah sahur tidur nanti bangunnya isya atau maghrib, itu bagaimana hukum puasanya? Nah, kalau kita membahas hukum puasanya, maka puasanya sah. Ya, walaupun dia tidur ya habis subuh sampai dia isya,
dia baru bangun, kalau membahas hukum puasanya sah. Ya, berbeda dengan orang yang pingsan ya. Kalau dia pingsan habis subuh, kemudian dia bangun atau sadar dari pingsannya itu setelah waktu berbuka, maka tidak sah puasanya untuk orang yang pingsan. Nah, tapi kalau masalah sholatnya, itu beda lagi. Nah, kalau dia memang sengaja dia tidur, supaya ya sudah pengennya bangunnya nanti setelah isya gitu ya, supaya tidak terasa laparnya, maka dia berdosa ya, karena dia meninggalkan sholat, karena dia tidurnya tadi dengan sengaja. Nah, puasa itu kita waktunya kita meningkatkan amal. Memang iya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Maksudnya apa? Tidurnya saja berpahala, apalagi amalnya. Bukan terus karena dikatakan tidurnya orang berpuasa itu berpahala, terus tidur saja, tidak. Tidurnya saja berpahala, apalagi kalau dia amal. Maka gunakan untuk bagaimana perbanyak sholat. Kita gunakan bagaimana perbanyak zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal sunnah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala wajib di luar Ramadan. Sedangkan pahala wajib yang kita amal ibadah wajib yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan emas, maka sayang sekali kalau kita gunakan untuk tidur saja. Seperti itu kira-kira. Saya boleh kan Ustaz menambahkan pertanyaan Ustaz? Boleh? Nah, jadi Ustaz, misal kita kayak apa Ustaz? Tiba-tiba di perjalanan saat mau berbuka puasa tiba kita koma saat sebulan. Itu kita mengkodo juga wajib atau enggak Ustaz? Koma ya? Iya, koma Ustaz. Dia komanya itu misalkan ya, koma itu seperti orang pingsan ya. Jadi kalau misalkan dia pingsan dari waktu sahur sampai waktu berbuka dia pingsan, maka tidak sah puasanya. Tetapi kalau dia pingsannya ketika di pertengahan hari, misal ba'da zuhur dia pingsan, kemudian dia bangun itu ketika waktu berbuka, maka hukum puasanya sah. Disebabkan dia sempat sadar di siang hari. Atau umpama dia habis sahur, dia sudah niat puasa, habis sahur kemudian dia pingsan, kemudian dia sadar pingsannya ketika terik matahari, sudah menjelang waktu zuhur, maka hukum puasanya sah. Hukum puasanya sah. Karena apa? Karena dia sempat sadar berpuasa di siang hari. Seperti itu. Jadi Salamers, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Jadi Ustadz, apa hal-hal yang membatalkan tapi banyak orang nggak sadar Ustadz? Ya, terkait membatalkan puasa, sebenarnya kita rinci ya. Ada yang membatalkan puasa tersebut. Artinya kalau dia melakukan perkara itu seketika puasanya batal. Pahalanya selesai, hilang. Ada yang puasanya tidak batal, tetapi dia kehilangan pahala daripada puasa tersebut. Artinya dia membatalkan pahalanya saja. Maka ini yang banyak orang tidak sadar tuh di sini. Dia merasa dia puasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali illa ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Dia berpuasa tetapi dia masih mengumpat. Dia berpuasa tetapi masih memandang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa masih suka memfitnah saudaranya. Dia berpuasa masih suka melakukan maksiat-maksiat ketika berpuasa tersebut. Nah, disinilah banyak orang yang tidak sadar perasaannya puasa, tetapi pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membatalkan puasa itu jelas disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, itu ada asyra muftilatus saum, ada 10 perkara yang membatalkan puasa, di antaranya makan dan minum dengan sengaja, kemudian murtad, gila, hilangnya akal, ya, kemudian di situ disebutkan masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang, ada lubang mulut, ya, lubang kubul, dubur, lubang telinga, lubang hidung ya. Ketika masuk perkara tersebut, maka puasanya menjadi batal. Seperti mulut ya, ketika tertelan maka puasanya menjadi batal. Begitu juga kubul dan dubur. Mungkin itu. Jadi Ustaz, saya juga pernah mendengar Ustaz, jika kalau di bagian hidung dan telinga itu ada yang bisa membatalkan, ada yang enggak Ustaz, di beberapa pendapat ulama. Ya, membatalkannya itu ketika masuk. Ketika hanya mengupil saja atau
tangannya masuk ke kuping itu tidak sampai membatalkan. Ya, kecuali hidung ini batasan sampai di sini, yang ketika apabila air itu masuk akan terasa sakit, disitulah yang membatalkan. Jadi kalau cuma area luarnya saja tidak sampai membatalkan. Begitu juga telinga. Telinga ketika masih di area kuping tidak sampai membatalkan, kecuali sampai masuk ke dalam yang sekiranya jari teringking tidak bisa masuk ke dalam situ. Nah, ketika sesuatu air masuk ke dalam situ, maka menjadikan puasanya batal. Oh, jadi gitu, Ustaz. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ustaz, kan di sekitar kompleks saya itu banyak anak-anak, Ustaz. Mereka itu nggak suka kurma, Ustaz. Apakah kalau nggak suka kurma nih, Ustaz, itu bisa mendapatkan dosa, Ustaz? Ya, gitu. Jadi kayak termasuk saya ya, saya kurang terlalu suka. Tapi kalau kurmanya ajwa ya saya suka. Ya. Maka bagaimana hukum berbuka? Dia tidak suka kurma, dia berbuka dengan yang asin-asin misalkan. Apakah dia berdosa? Tentu tidak. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwasanya berbuka dengan kurma ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau berbuka dengan kurma karena di dalam kurma itu mendatangkan, dengan kita memakan kurma akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Maka namanya sunnah ya, kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan ya tidak berdosa. Tapi perlu kita ingat, Nabi katakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku nanti bersamaku dalam surga. Nah, kalau kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Walaupun kita tidak suka, karena ini pernah dibuat oleh Nabi, kita tiru. Walaupun kita tidak suka. Nah, bukan masalah suka tidak sukanya, tapi karena ini pernah dimakan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, maka kita tiru. Maka kita makan kurma ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita ciciplah sedikit. Setelah itu baru kita mau makan lumpia ya silahkan. Mau makan ote-ote ya silahkan. Mau makan jengkol pun silahkan. Terserah ya. Dan secara kesehatan pun ya perut kita baik ya. Perut kita ini sudah kita puasa sekian jam ya. 8 jam kita puasa atau bahkan lebih ya. Kalau kita langsung makan yang berat-berat maka perut kita akan kaget. Maka kita makan dulu yang ringan-ringan dulu. Dimulai dengan air putih, dimulai dengan kurma. Ini kalau sudah perut kita sudah kondisinya cocok, sesuai, baru kita isi dengan yang berat-berat, makan nasi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak dosa ya. Kalau kita tidak makan kurma juga tidak berdosa seperti itu. Jadi Ustaz, misal Ustaz, kalau pahalanya makan makanan yang manis sama kurma itu pahalanya sama apa enggak Ustaz? Ya kurma kan manis. Ya. Kurma kan manis. Jadi ya dengan kita makan kurma ketika berbuka puasa, itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu sekali lagi garis bawah tidak berdosa kalau orang berbukanya tidak menggunakan kurma. Itu. Jadi Ustadz, saya selama Ramadan nih juga kayak apa Ustadz? Untuk tadarus mungkin saya bisa dibilang lemah banget Ustadz. Ya. Jadi Ustadz ada tips nggak Ustadz biar semangat buat tadarus gitu Ustadz? Ya, namanya kita supaya semangat itu kita harus tahu keutamaannya. Kenapa orang-orang penjual pasar itu semangat dia datang ke pasar? Karena dia tahu keutamaan. Kalau saya datang ke pasar, saya dapat uang. Kenapa petani itu semangat ke sawah? Karena dia tahu keutamaannya. Saya kalau datang ke sawah, panen dapat uang. Begitu juga, supaya kita ngaji ini semangat, kita harus tahu keutamaannya. Apa saja keutamaan tadarus ya. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an ya, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wal aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun wa lam harfun wal mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu juga satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim sudah 30 pahalanya. Itu baru alif lam mim. Nah, apalagi dibaca di bulan Ramadan, Allah kali lipat 70 kali lipat lagi. Ya. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa hurufnya? 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim.
190 kali 30 kali 70. Berapa? 900 kali 19 huruf kali 700 atau 70 kali lipat. Hitung sendiri. Begitu banyak pahala yang Allah siapkan dari setiap huruf yang kita baca. Maka di sini Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, hadis ini menjelaskan pahala membaca Quran di luar sholat. Ya, di luar sholat ya, kita seperti ini, kita lagi mengaji di luar sholat. Tapi ketika dia membacanya di dalam sholat, maka dilipat gandakan lagi 100 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak pahala ya. Kalau kita membayangkan pahala, maka kita akan timbul jazbah, timbul kesemangatan untuk membaca Al-Qur'an. Tapi kalau kita tidak merenungkan pahalanya, maka ya yang ada adalah kemalasan. Mungkin seperti itu ya. Banyak lagi kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Ya, kalau saya bahas semua di sini mungkin sampai 2 jam 3 jam ke depan nggak selesai podcast kita ini. Nggak pulang-pulang. Iya. Jadi Salamers mungkin segitu aja itu jawaban dari ustadz-ustadznya atau dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan. Mungkin segitu saja podcast kali ini Salamers. Jangan lupa ya stay tune di channel kita terus karena di next episode kita akan membahas judul-judul yang lebih seru dan lebih istimewa yang akan kita bawakan. Untuk kurang lebihnya dimohon maafkan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.